Keagamaan yang maha kuasa. Keagamaan yang maha kuasa. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nikmatnya kopi di pagi hari. Kenapa kali ini saya akan memberi judul Keagamaan yang Maha Kuasa? Karena disadari atau tidak, kenyataan yang kita hadapi hari ini, bahwa mulut mereka mungkin banyak berbicara Tuhan, berbicara Allah, Allahu Akbar. Tapi kenyataannya, yang dipahami, yang dijunjung tinggi dalam kehidupannya sehari-hari adalah agama. Bukan Tuhannya itu sendiri. Bukan akhlaknya sendiri. Jadi yang mereka pandang bukan akhlak, tapi agama. Jadi agama menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari apapun. Padahal Islam itu artinya berserah diri. Dan yang diserahkan kepada Allah itu jiwa, bukan agama. Sehingga posisi agama di zaman sekarang bahkan mungkin melebihi daripada Islam itu sendiri. Agama itu menjadi sesuatu yang sangat disimpan, sesuatu yang sangat tinggi. Disimpan menjadi sesuatu yang paling atas, di atas segalanya. Agama itu seolah menjadi Tuhan bagi orang-orang di zaman sekarang. Jadi orang yang tidak beragama kesannya tidak bertuhan. Tapi orang yang beragama adalah orang yang bertuhan. Itu artinya berarti kan agama telah menjadi Tuhan di zaman sekarang. Sehingga wajar jika saya mengatakan sekarang mungkin Pancasila itu bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi menjadi keagamaan yang Maha Kuasa. Nah buktinya, agama yang menguasai, agama yang memberikan fatwa ini dan itu atas benar dan salahnya seseorang. Sehingga orang lain ketika memberi pendapat yang berbeda, atau bahkan dia tidak mau beragama, dianggap murtad, dianggap salah. Padahal sejak kapan sih sejarah agama itu lahir? Karena yang jelas agama itu bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia yang artinya tidak kacau atau tidak agama kacau. Tapi disadari atau tidak, kenyataannya agamalah yang memberi fatwa. Agamalah yang memberi wewenang. Agamalah yang dijunjung lebih tinggi dari Tuhan itu sendiri. Apakah mereka tidak merasakan? Apakah mereka tidak meyakini bahwa Tuhan, Allah meliputi rasa dirinya? Kenapa harus dijunjung nama agama melebihi Tuhan? Bahkan melebihi Islam itu sendiri. Padahal sudah jelas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi. Dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Islam. Tapi Islam bukanlah agama. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Dan yang diserahkan itu hati, nafsu, dan pikiran. Itulah din atau jiwa. Dinul Islam artinya adalah jiwa yang berserah diri. Jadi tidak ada yang namanya agama di dalam Islam. Coba Anda carilah di dalam Quran. Kalau memang Anda meyakini Quran. Kalau Anda memang meyakini kitab. Jadi tanpa sadar,
Ketika Anda membela agama, berarti Anda membela Tuhan. Tapi Tuhan apa? Agama itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tuhan yang direkayasa oleh manusia. Sehingga mereka yang mempertuhan agama, akhirnya Tuhannya angan-angan. Akhirnya Tuhannya prasangka. Akhirnya mereka sering berprasangka buruk kepada orang lain. Sering berprasangka yang tidak baik. Sering berangan-angan yang berhayal yang gak jelas. Yang gak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Padahal kalau kembali kepada kenyataan hidup, Tuhan meliputi, Allah meliputi semua makhluknya. Tidak terpisahkan. Tapi dalam agama, manusia menjadi terpisah-pisah, terkotak-kotak. Iman menyatukan semua umat manusia. Mau Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, atau apapun keyakinannya. Iman dapat menyatukan. Makanya disebutkan al-mu'min wal-mu'minat ikhwatun. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, maka semuanya adalah saudara. Al-mu'min wal-mu'minat di sini bukan berarti Islam. Itu hanya mengatakan yang beriman. Orang Kristen juga beriman kepada Tuhannya. Orang Hindu juga beriman kepada Tuhannya dengan jalannya. Orang Yahudi juga beriman kepada Tuhannya dengan jalannya. Meskipun tidak satu Islam, tapi mereka beriman, maka semuanya adalah saudara. Kenapa kita harus mengklaim mereka salah dan kita benar? Mereka melihat akhlakmu, tidak melihat keyakinanmu atau tidak melihat ilmumu. Karena gambaran dari ilmu itu adalah akhlak. Karena gambaran dari ilmu itu adalah adab. Meskipun ilmunya, teorinya segudang, tapi kalau dia tidak memiliki adab yang baik, kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik, tetap orang melihatnya akhlak dan adab. Bahkan Rasul mengatakan sesungguhnya adab atau akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Tapi orang yang beradab sudah pasti dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Nah, kenapa sekarang agama menjadi sesuatu yang sangat tinggi yang dijunjung? Dan kenyataannya, saya melihat agama telah menjadi Tuhan. Agama telah menjadi sesuatu yang lebih dari segalanya. Apakah mereka tidak ingat bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya? Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan yang namanya agama. Karena yang dalam bahasa Arab itu adalah din. Dan din tidak tepat diartikan agama. Sehingga jika din diartikan agama, maka agama menjadi sesuatu yang disembah melebihi Tuhan itu sendiri, melebihi Allah itu sendiri, melebihi Islam itu sendiri. Dan kenyataan yang ada hari ini, agama menjadi sesuatu yang lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan saya merasakan agama sekarang telah menjadi Tuhan. Jadi di zaman sekarang itu keagamaan yang maha kuasa, bukan lagi ketuhanan yang maha esa. Jadi agama menjadi Tuhan yang dipertontonkan dan diperjuangkan, juga dibela mati-matian dan dianggap sebagai amandemen paling tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tanpa sadar agama telah menjadi Tuhan di Indonesia ini. Padahal Pancasila nomor satunya adalah ketuhanan yang maha esa, bukan keagamaan yang maha kuasa. Lagi-lagi kenyataan kita tidak bisa mengelak bahwa agama menjadi Tuhan, menjadi lebih tinggi dari apapun. Sehingga
kemunafikan yang muncul. Mulut berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kenyataannya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada agama yang paling tinggi kecuali Islam. Sehingga muncullah agamaku paling benar, dan tanpa sadar berarti Tuhan mereka adalah agama. Tuhan orang-orang Islam di zaman sekarang adalah agama. Padahal din yang sesungguhnya bukanlah agama, tapi jiwa. Dinul Islam, jiwa yang berserah diri. Jika jiwa telah dijadikan landasan utama manusia dan jiwanya diserahkan atau Islam, maka tidak ada ego, merasa diri paling benar, merasa agamanya paling benar. Inna dina indallahil Islam, artinya adalah sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Sehingga tidak ada yang namanya merendahkan orang lain, karena jiwa satu sama lain adalah sama. Kan nafsin wahidin, bagaikan satu jiwa. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Itulah jiwa. Maka terjadilah persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Itulah jiwa. Tapi dengan agama, bahkan perbedaan kecil saja bisa terjadi permusuhan. Ini yang terjadi pada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengkritik orang bodoh, orang jahil, orang jahiliyah. Karena kalau kamu mengkritik mereka, mereka akan memusuhimu seumur hidup. Kritiklah orang-orang yang cerdas dan bijaksana, karena mereka akan menjadikanmu sahabat, bahkan saudara. Nah, kita bersaudara dalam kejiwaan. Saya mengkritik bukan berarti saya benci Anda. Saya ingin mengajak bersama-sama menjadi saudara sejiwa. Bukan untuk memusuhi, tapi untuk merangkul. Karena jiwa dengan jiwa lain saling bersaudara. Tapi agama memisahkan, dan agama menjadi benteng, dan agama menjadi Tuhan yang lebih mulia daripada Allah dan utusannya itu sendiri. Kenyataannya orang bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi kenyataannya agama melebihi daripada Allah dan Muhammad. Itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Keagamaan yang maha kuasa, keagamaan yang maha esa. Agama telah menjadi Tuhan dan berhala di bangsa Indonesia ini. Maka mari kita berjuang. Berserah diri itu berserah ke dalam, tapi untuk keluar kita harus berjuang melawan agama. Karena agama itu telah menjadi Tuhan dan berhala di negara ini. Agama telah menjadi perpecahan. Agama telah menjadi fitnah. Agama telah menjadi sesuatu yang satu sama lain akhirnya menuduh, menyalahkan, dan terjadinya peperangan, dan terjadinya kekacauan, dan terjadinya saling menuduh, dan terjadinya prasangka, dan terjadinya angan-angan. Ini terjadi satu sebabnya adalah agama. Karena agama telah menjadi Tuhan melebihi Allah dan Muhammad. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Dan saksikan video-video berikutnya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.